Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, ketemu lagi di channel Ban TV. Video kali ini saya ingin bercerita tentang pengalaman teman kuliah saya. Teman kuliah saya itu cewek dan dia mempunyai adik laki-laki usia 10 tahun, kelas 4 SD yang hilang di jalan tol. Bagaimana kisahnya sampai adiknya itu hilang di jalan tol? Mari kita simak video ini sampai selesai. Dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, share, dan lonceng notifikasinya. Teman kuliah saya itu bercerita saat liburan panjang kenaikan kelas, ayahnya menjanjikan adiknya kalau dapat ranking 10 besar, mereka akan berlibur ke kota Yogyakarta. Dan ternyata benar, adiknya itu mendapat ranking 5, sehingga jadilah mereka berlibur ke Yogyakarta. Teman saya ini tinggal di Jakarta. Mereka sangat senang karena ayahnya mengajak mereka berlibur ke Yogyakarta dan menginap di sana selama 7 hari. Singkat cerita, di hari kedua libur, mereka berangkatlah ke Yogyakarta dengan mobil pribadi mereka. Ayahnya yang menyetir, bundanya di samping ayahnya, sedangkan teman saya di belakang dengan adiknya. Dan adiknya ini laki-laki ya. Nah, ketika memasuki jalan tol Cipali, adiknya ini kebelet pipis. Kemudian bilang ke teman saya, kakaknya, "Kak, aku ingin pipis nih." Kata kakaknya, "Nanti aja deh di rest area." "Tapi kak, aku udah kebelet banget ini." Kemudian temanku bilang ke bundanya, "Bun, Dede pengen pipis nih, udah kebelet," katanya. "Nanti aja deh di tempat istirahat," jawab bundanya. "Tapi mah aku udah gak tahan." Kemudian ayahnya menjawab, "Ya sudah, ayah pinggirkan mobilnya dulu ya. Kamu pipis deh di pinggir jalan. Tapi jangan lama-lama. Takut ada petugas jalan tol. Nanti kita bisa ditilang." Nah, ketika mobilnya berhenti, adiknya buru-buru keluar mobil karena sudah sangat kebelet. Adiknya menuju semak-semak yang ada di pinggir tol. Sedang ayah, bunda, dan kakaknya menunggu di mobil sambil asik main HP. Sekitar kurang lebih 10 menit, ayahnya berkata, "Kok Dede pipis lama banget, Kak? Coba kamu lihat adik kamu." Kemudian teman aku pun turun dari mobil. Begitu baru turun dari mobil, adiknya muncul dari balik semak. "Kamu lama banget sih, Dek, pipisnya. Udah gitu pakai ngumpet lagi." Tapi adiknya diam saja, tidak menjawab, dan langsung masuk ke dalam mobil. Kemudian mereka meneruskan perjalanan. Menurut teman saya, selama dalam perjalanan setelah adiknya pipis, adiknya itu berubah jadi pendiam. Beda ketika sebelum pipis, banyak tingkah, banyak cerita. Kakaknya heran, dan yang anehnya, ketika istirahat di rest area, adiknya itu gak mau keluar dari mobil. Bilangnya mau tidur aja, aku mah, kepada mamanya. Padahal biasanya dia senang sekali kalau di rest area, karena adikku, kata kakaknya, ini suka jajan. Dan yang anehnya lagi, adikku itu ketika kami meneruskan perjalanan tidak tidur sama sekali. Biasanya dia selalu tidur untuk menghilangkan mabuk dan mual.
Karena aku tahu adikku itu suka mabuk, malah aku yang tidur terus, cerita kakaknya. Kemudian singkat cerita, sampailah mereka di kota Yogyakarta. Kemudian mereka menuju tempat penginapan yang sebelumnya sudah dipesan oleh ayahnya via online. Ayahnya memesan 2 kamar, kamar satu untuk ayah dan bundanya, kamar yang satunya lagi buat temanku dan adiknya. Kemudian kakaknya bercerita kepada saya, yang aku heran adikku itu gak mau makan sama sekali. Ketika aku tanya, kenapa kamu gak makan, Dek? Dia bilang gak enak. Itu aja yang diucapkan oleh adikku. Hal ini aku tidak kasih tahu kepada bunda, karena aku lihat adikku walau tidak makan tapi kelihatan sehat-sehat aja, dan aku nggak peduli deh. Akhirnya aku ya biasa deh sibuk main HP terus. Ketika kami ajak keluar pun untuk jalan-jalan, adikku itu menolak. Dia bilang enakan di kamar, Kak. Tapi ketika sudah 2 hari di Jogja, aku merasa khawatir dengan adikku. Dengan perubahan adikku itu, akhirnya aku cerita kepada bunda tentang kejanggalan adikku ini. Bunda aku kaget ketika aku bilang adik gak pernah mau makan. Kemudian bunda aku bertanya kepada adikku, kenapa gak mau makan, Dek? Dia cuma menggelengkan kepala tanpa berkata-kata. Bundaku juga merasa ada perubahan dalam diri adikku. Akhirnya bundaku bilang ke ayah dan cerita ke ayah tentang adikku. Kata bunda, mending kita pulang aja deh ya ke Jakarta daripada anak kita kenapa-napa. Nah, aku jadi kesal karena harusnya liburannya 7 hari, ini hanya 3 hari. Tetapi ya akhirnya aku maklum karena perubahan aneh pada adikku, kata kakaknya. Akhirnya mereka kembali ke Jakarta melewati jalan tol yang sama. Ketika itu di tengah jalan tol, adikku kembali bilang kepengen pipis seperti waktu berangkat. Aku bilang nanti deh di rest area. Aku udah gak tahan, Kak, kata adikku. Kemudian temanku bilang ke ayahnya, ya Dede kebelet pipis lagi nih, udah gak tahan katanya. Dede, kamu kebiasaan nih, kata bundanya. Ya udah, ayah pinggirkan dulu mobilnya. Seperti waktu itu adikku langsung keluar dan menuju semak-semak lagi. Aku dan orang tuaku menunggu di mobil. Kata temanku meneruskan ceritanya nih, kira-kira 10 menitan ayah bilang, Kak, itu tengok adik kamu, kok pipis lama banget. Kemudian kakaknya turun dan menuju semak di balik pohon tempat adiknya pipis. Kata kakaknya, tapi aku tidak melihat adikku dan tidak ada siapa-siapa di sana. Kemudian aku berteriak memanggil bunda. Bunda, adikku kok nggak ada? Nggak ada gimana? Kata bunda. Coba bunda kesini. Bunda pun kaget melihat tidak ada siapa-siapa. Kemudian aku dan bunda teriak memanggil ayah. Dan kami pun mencari sambil memanggil adikku. Aku dan bunda sambil menangis mencari-cari adik itu. Sudah 1 jam lebih kami mencari-cari di sekitar situ. Sampai datanglah petugas jalan tol
menegur dan menanyakan apa yang kami lakukan di pinggir tol. "Hai kalian, ngapain di situ? Kalian tidak boleh berhenti di sini," kata petugas tol. Kemudian ayahku menjawab, "Maaf Pak, kami sedang mencari anak saya. Tadi dia kebelet pipis, kemudian pipis di sini, tapi hilang Pak." "Loh, emang kalian tidak mengawasi?" kata petugas itu. "Tidak Pak, kami sibuk dengan HP kami." Akhirnya petugas itu membantu mencari adikku, tapi hasilnya nihil. Akhirnya petugas itu mengarahkan dan menyarankan kepada kami untuk melapor ke pos polisi terdekat. Karena anak bapak hilang, kita cari-cari tidak ketemu, mending bapak lapor ke polsek terdekat saja, kata petugas tadi. Dari sini kurang lebih 1 kilometer ada polsek, bapak keluar tol, kata petugas tol tadi. Nah, dari pintu keluar itu tidak jauh ada kantor polisi di sana. "Bapak lapor aja deh," kata petugas tol yang baik hati ini. Akhirnya kami melaporkan kejadian adikku hilang ini pada petugas piket di polsek itu. "Assalamualaikum, selamat sore Pak. Saya mau laporan Pak," kata ayah saya. Kemudian kata petugasnya, "Ya Pak, ada yang bisa saya bantu?" "Ini Pak, saya ingin melaporkan anak saya yang hilang Pak." "Oh sebentar," kata Pak polisi sambil mengambil pulpen dan membuka buku yang ada di atas meja. Kemudian Pak polisi itu bertanya, "Hilangnya sejak kapan Pak?" Kemudian ayahku menjawab, "Kurang lebih 3 jam yang lalu." Polisi itu pun tersenyum. "Pak, kalau orang hilang itu lapornya 2 kali 24 jam baru lapor ke polisi. Cari dulu Pak, apakah di rumah teman-temannya atau di rumah saudara." Terus ayahku menjawab, "Ya Pak, saya paham, tapi anaknya saya hilang itu di pinggir tol." Kemudian ayahku cerita kronologi hilangnya adikku di tol. Nah, kemudian Pak polisi bertanya tentang ciri-ciri adikku yang hilang. Setelah kami jelaskan ciri-cirinya, kemudian Pak polisi itu masuk ke dalam ruangan. Tidak lama kemudian dia keluar dengan seorang anak kecil yang tidak lain adalah adikku. "Apakah ini anak Bapak?" kata Pak polisi itu. Sontak kami bertiga pun segera memeluknya dan kami berkata, "Iya benar Pak, ini anak saya." "Bunda, aku dan adikku berpelukan sambil menangis," kata Pak polisi. "Pak, Bu, Dek, anak Bapak dan Ibu ini bukan 3 jam hilangnya, tapi sudah 3 hari di kantor polisi di sini. 3 hari yang lalu ada orang yang mengantarkan adik ini ke sini. Kata orang itu, dia menemukan adik ini sedang menangis di pinggir tol. Kemudian dia membawa adik ini ke sini. Kami pun terkejut. Lah, yang ikut dengan kami selama 3 hari di Jogja dan yang pipis tadi siapa dong?" kata ayahku. Polisi itu pun terkejut dan kami
semua berkesimpulan bahwa yang ikut dengan kami mungkin adalah makhluk gaib, ya sejenis jin yang menyerupai adikku, kata temanku. Ceritanya ini sangat serius ya. Akhirnya kata temanku, kami meneruskan perjalanan pulang dengan diliputi rasa takut dan was-was. Untung ayahku selalu mengingatkan kami dalam perjalanan agar terus berzikir dan meminta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati kami tenang dan sampai di rumah dengan selamat. Dan mengakhiri ceritanya. Nah teman, dari cerita ini kita bisa ambil hikmahnya. Ketika kita mengalami hal kejadian seperti tadi, dampingi anak kita ketika dia ingin pipis dan ajarkan untuk berdoa. Karena kita tidak tahu, mungkin saja yang kita pipisi tadi atau tempatnya itu adalah rumahnya jin. Semoga kita dapat belajar dari kejadian ini dan menjadi bahan renungan buat kita. Oke kawan, dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan kalian share dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di video cerita selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.